Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Isdaryanto, pendamping lokal desa Kampung Campang 8. Saat ini kita akan melakukan monitoring bersama tim kecamatan. Monitoring yang akan kita lakukan yaitu salah satunya pendataan aset kampung yang menggunakan anggaran dana desa. Yang kedua yaitu realisasi APBK tahun 2020 berupa bangunan fisik dan non fisik. Yang berikutnya ada evaluasi BLTDD Kampung Campang 8. Untuk lebih lengkapnya, mari ikuti bersama. Salah satu yang dimonitoring dan dievaluasi untuk monitoring bersama tim kecamatan adalah evaluasi penyaluran BLT dana desa. Kita mau dengarkan penyampaian dari Pak Sekdes ini. Bisa disampaikan Pak Sekdes untuk BLT dana desa gimana di Kampung Campang 8? Alhamdulillah untuk masalah BLTDD kita menetapkan 45 penerima. Itu udah kita realisasikan tahap pertama dari bulan April, Mei, Juni. Dan untuk tahap kedua kita tetapkan sama ya. Jadi 45 penerima. Ya. Jadi inilah bentuk ketransparan kami sebagai aparatur kampung, yaitu berupa publikasi. Itu nama-nama yang menerima BLTDD. Iya. Pastinya semua penerima bansos sudah tercatat semua di banner publikasi ini ya Pak Yani ya? Iya, kita udah catat semua. Ya. Terima kasih penyampaiannya. Ini adalah bentuk ketransparanan dari pihak Kampung Campang 8 kepada masyarakat untuk semua penerima bansos, khususnya BLTDD sudah ada di banner publikasi kampung. Terima kasih Pak Yani. Iya, sama-sama. Mengawali monitoring di Kampung Campang 8 bersama Bapak Camat dan tim, ada juga PDTI, Pak Kasih, dan juga BPK, Pak Kakam juga ikut. Kita ada di Dusun 6 ya Pak ya, Dusun 6. Di sini ada pembangunan fisik sumur bor. Kita akan tanya kepada TPK-nya ataupun kaur perencanaannya yang bisa menyampaikan ketentuan atau volume sumur bor yang ada di Dusun 6. Ya. Ini juga ada saksi dari Pak Bin Kamtipmas. Awan bengi, hutan panas tak liwati. Eling sumpah. Ya, kita sekarang sudah bersama Kepala Wilayah Pak Kadus Dusun 6. Pak Kadus. Ya, siap. Kenalan dulu Pak. Siapa namanya Pak? Pak Yogo Budi Wirianto. Panggilannya Pak Budi ya. Pak Budi, ini kita pendamping desa ini ingin meminta penjelasan. Ini kan kaur perencanaan dan kadus itu otomatis kan dia menjadi TPK ya Pak ya. Ini untuk pembangunan sumur bor gimana Pak? Sudah selesai ya Pak ya? Sudah selesai. Terus untuk ketentuannya menurut Pak Kadus sendiri dalam hal pengawasan ini udah sesuai belum Pak? Cukup baik. Cukup baik. Udah bisa dimanfaatkan Pak? Sudah bisa, siap. Sudah dimanfaatkan apa belum ini Pak? Sudah. Oke. Ya, mungkin bisa dicek Pak airnya. Airnya tercoba. Selama ini di Pulau Sari susah air. Oh iya. Kemarau. Alhamdulillah tahun 2020 ini moga-moga bisa bersolusi. Iya. Udah bisa dimanfaatkan. Udah dimanfaatkan ya Pak ya? Sudah. Oke. Berarti nanti tinggal ada berita acara serah terima kepada kampung ya yang diinginkan oleh BPK ya Pak ya. Oke. Airnya kok tambah kecil Pak? Lancar. Oh ditutup. Oke. Kita nanti mau tanya juga kepada PDTI dan juga Pak Camat selaku Ketua Tim Monitoring untuk fisik. Apakah ini memang sudah sesuai? Tetapi secara dokumentasi nyata untuk sumur bor Dusun 6 ini memang sudah bisa dimanfaatkan. Airnya juga besar sekali dan menurut keterangan Kadus memang sudah dimanfaatkan ya Pak ya. Makasih Pak Kadus. Eling beras, wedak telas, kredit sing rum dilunasi, penjaluanku kowe kudu ngerteni. Pak Kakam juga kayaknya barusan nyobain ini ya. Nah, iya. Lancar ini, mantap ini. Satu bukti nyata untuk pembangunan di Kampung Campang 8 di bawah kepemimpinan Pak Kakam Mujianto, komandan kita. Mantap ya Pak ya? Ya, tapi untuk secara volume nanti kita harus dengarkan juga penyampaian dari PDT.
kasih Pak. Sama gambar yang terbaru kita belum menyesuaikan. Ya, Gimana? Sudah cukup ya Pak Camat ya? ini cukup. Karena ada berapa titik? 4 titik. Ada 3 titik lagi, Pak. Tinggal 2 titik. Bor 2 sama beton 1. Sama seperti ini kan? Iya, sama. Kita lihat. ya. Gimana sudah dicek Pak PDTI? Pak Dekur? Udah gimana cukup? Kita cek lagi ulang sesuai dengan Yang ada di gambar ya? Yang di gambar. Oke, tapi secara ini sudah kelihatan ya. Kita sudah sampai di dusun 1. Di sini juga ada sumur bor. Biari biasane nandur kembang randu cukule malah rambatan benangmu. Biari biasane aku dadi piabu kowe tetep ratu. Masih dilakukan pengukuran oleh PDTI ini untuk sumber bor yang ada di dusun 1. Nanti kita minta penjelasan dari Pak Kadusnya ya, tapi nunggu apa yang belum Pak deh? Gambarnya ya. Oh iya. Benangmu biari biasane aku dadi piabu kowe tetep ratu ning atiku. Biari biasane nandur kembang randu. Pak Kadus dusun 1 ya Pak ya? Ya. Iya. Pak Budiman. Oh, sama-sama Budi. Pak, ini kita sudah cek bersama PDTI tadi juga sama Pak Camat. Kalau untuk Kadus ini selaku TPK juga selaku pengawas juga. Gimana penyampaiannya untuk sumber bor ini sudah benar-benar bisa dimanfaatkan belum untuk masyarakat saat ini? Sudah. Lancar ya Pak ya? Ya lancar, air bagus, Iya. lancar. Terus kalau nanti memang sudah dibuatkan berita acara untuk ini serah terimanya dari pihak kampung ini siap yang mempertanggungjawabkannya Pak ya? Siap. Untuk sumber bor di dusun 1 ya Pak ya? Siap. Bisa dicek mungkin Pak kalau ini memang sudah benar-benar realisasi dan bisa dimanfaatkan. Udah lancar airnya Pak ya? Ya. Iya. Nah, Pak Kadus juga punya kewenangan untuk menyampaikan apa yang kurang Pak. Alhamdulillah kalau sumur bor ini yang nggak ada kurang. Cukup. Masyarakat juga nerima. Terima ya Pak ya? Iya. Oke. Untuk ketentuan volume nanti kita minta penjelasan PDTI ya Pak ya? Pasti Pak Kadusnya sudah senang ya Pak ya? Iya. Sebagai kepala wilayah. Terima kasih Pak Kadus. Jawabku go uripmu saya nyukupi tak belani pantang loro lan sambat ati. Pak De, udah dicek gimana? Secara manfaat sudah. Secara ketentuan? Di review di sana ya. Oke, secara keseluruhan ya nanti ya. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di dusun 2. Nih, bersama Pak Kadus. Di dusun 2 Kampung Campang 8 ini ada pembangunan rabat beton sepanjang 40 meter ya. Kita akan cek juga bersama tim untuk ketentuan volumenya. Langsung dilakukan pengukuran untuk pengecekan dari ketentuan volume rabat beton. Sepertinya sudah selesai ya. Lebarnya berapa ini Pak Kaur? Rabat beton. Pak Kaur, lebarnya berapa mana Pak Kaur? Di situ ya. Panjang 40. Oh, ini sudah ada nomenklaturnya. Berarti kalau sudah ada nomenklatur sudah selesai berarti. Eling beras wedak telas kredit sing ro dilunasi penjaluanku kowe kudu ngerteni. Pari biasane nandur kembang randu cukule malah rambatan benangmu.
biasane Dusun 2. Mana Pak Kadus? Iya itu. Saya sendiri. Pak Kadus. Kita mau minta penyampaian penjelasan dari Pak Kadus. Pak Kadus 2. Pak Riyadi. Pak Riyadi, ini sudah selesai ya untuk peralisan sampah beton. Berapa Pak volumenya Pak? Volumenya 40 40. panjang. Lebarnya 2,2. Ayo, harus hafal nih Pak Kadus. Lebar 2 meter, ketebalan 15 cm. Iya, sudah dicek gimana nih? Sesuai ya Pak PDT? Sudah ya? Oh iya, itu Pak PDT udah ngangguk, udah oke katanya. Udah bisa dimanfaatin ini ya? Iya. Ada apa lagi pembangunan di Dusun 2 Pak Kadus? Ada sumber bor lagi. Ada sumber bor ya? Iya. Nggak jauh dari sini ya. Kita cek. cukule malah rambatan. Ya, masih di Dusun 2, kita sudah sampai di titik berikutnya. Masih sumur bor juga sahabat desa. Sumur bor juga. Kita di Dusun 2. Biari biasane nandur kembang randu, cukule malah rambatan benalu. Biari biasane. Pak Kaur, ini untuk sumur bor dari 3 titik ini volumenya sama ya? Sama Pak. Sama ya? Pagunya juga sama ya? Sama Pak. Berarti tinggal langsung dicek aja ya. Besar sekali nih airnya ya. Iya. Kalau untuk langsung dari koran bisa tuh? Itu kan. Iya, coba dulu Pak. Keren, boleh Pak. Iya, oke. Secara manfaat ini kita lihat sudah bisa berfungsi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar di Dusun 2 ya. Dusun 2. Airnya lancar, bersih, besar lagi. Sudah matang. Melengkapi penyampaian dari pendamping desa. Ini kita bersama warga yang ada di Dusun 2 Kampung Campalapan. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Sawina. Bu Sawina, ini sumur bornya sudah bisa dimanfaatin ya, Bu ya? Gimana, Bu, manfaatnya? Berasa nggak, Bu? Berasa ya. Seneng ya, Bu ya? Iya, lancar airnya? Iya. Gimana, Bu? Untuk sumur bor ini selama beroperasi udah berapa lama? Ada 2 bulan? Sudah lebih? 3 bulan. 3 bulan. Tidak ada kendala ya, Bu ya? Lancar-lancar aja. Oke, terima kasih, Bu ya. Ya. Boleh, Bu, buka, Bu. Nanti kalau nggak lancar komplain aja sama Pak Aur ya, Bu ya. Ya, makasih, Bu ya. Ini Pak Camat juga. Ini Pak Camat juga udah cuci tangan di sumur bor Kampung Campang 8. Alhamdulillah. Berkah desa sudah terrealisasi dan sudah bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat Kampung Campang 8. Kita sudah melakukan monitoring untuk Kampung Campang 8 mulai tadi dari Dusun 6 sampai dengan Dusun 1 ya, ada sumur bor dan rabat. Nah, kita mau minta penyampaian langsung dari ketua tim monitoring ini. Pak Camat, bisa disampaikan Pak untuk ulasan ke pihak kampung terkait dengan pembangunan fisik di Kampung Campang 8. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita melaksanakan monitoring kegiatan fisik di Kampung Campang 8 untuk tahun 2020. Ada beberapa kegiatan fisik, ada 3 sumur bor dan 1 rabat beton. Untuk rabat beton volume tadi panjang 40 meter kali 2 meter dan tinggi 15. Alhamdulillah ini luar biasa sesuai dengan harapan kita dan sudah maksimal. Dan untuk 3 sumur bor secara keseluruhan baik sesuai dengan desain tab dan gambarnya, fungsinya juga sudah sesuai dan sudah selesai. Namun ada kekurangan sedikit untuk melengkapi ini karena untuk keamanan yang pasti sudah kita sampaikan ke Pak Kepala Kampung untuk dapat segera dilengkapi. Dan secara keseluruhan ini kegiatan fisik untuk Kampung Campang 8 ini luar biasa sudah Baik sesuai. ya Pak ya. Sudah baik. Itu.
Ya Pak, ini kalau berbicara masalah yang baik dan kelebihan pasti semuanya aman ya Pak ya. Tapi kalau untuk kekurangan sudah disampaikan pihak kampung ya Pak ya. Ya, untuk kekurangan yang sedikit ya itu tadi sudah kita Oke, sampaikan disampaikan ya. untuk segera dilengkapi, karena prinsipnya selain bangunan yang bermanfaat, dari segi keamanan perlu kita jadikan prioritas juga. Oke. Makasih Pak Camat. Pak Kakam, nanti untuk kekurangannya siap ya Pak ya? Siap, Pak. Untuk melengkapi ya Pak ya? Siap, siap. Pak BPK siap mengawal ya Pak ya? Siap, siap. Iya. Terima kasih ini Pak Camat, BPK, Kepala Kampung, kemudian Pak DTI yang membidang infrastruktur, ada Pak Babin juga mengawal ya Pak. Terima kasih Pak DTI. Kita sudah direalisasikan yaitu 4 fisik, yaitu yang pertama sumur bor itu berada di dusun 1, kemudian sumur bor berada di dusun 2, dan sumur bor lagi berada di dusun 6, kemudian terakhir yaitu dapat beton di dusun 2 ya Pak ya. Ya. Untuk sumur bor secara keseluruhan itu sudah bisa dimanfaatkan oleh pengguna manfaat yang ada di sekitarnya. Ada kekurangan sedikit dari sini, tapi sudah bisa secara akumulasi Pak, itu sudah cukup Pak ya. Cuman ada catatan sedikit Pak Kepala Kampung serta tim PPK dan yang lain, bahwa seluruh kegiatan sumur bor dusun 1, 2, dan 6 ini itu belum ada papan nama kegiatan. Jadi kami minta ke depan nanti segera diadakan papan nama kegiatan. Yang kemudian nomor 2 yaitu yang terakhir itu rapat beton. Itu dusun 2 itu dengan volume 40 kali 0,16 kali 2 meter. Itu setelah kita atur tadi bahkan lebih Pak ya, 40,5. Jadi tidak ada masalah secara keseluruhan, bagus. Karena pedoman kita adalah perencanaan gambar alat perencanaan. Jadi tapi belum juga ada papan namanya. Jadi keseluruhan baik sumur bor maupun rapat beton itu belum ada papan nama kegiatan. Jadi untuk itu sebagai pembimbingan kami minta kepada rencana kegiatan yaitu untuk melaksanakan membuatkan papan nama kegiatan baik itu sumur bor maupun rapat beton dusun 2. Ya. Saya kira cukup Pak untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan penyampaian aset yang ada di Kampung Campang Lapan pengadaan dari belanja terkait dengan khususnya aset yang menjadi kepemilikan kampung. desa, ya, disampaikan oleh Pak Sekcam. Yang pertama ada pengadaan berupa alat pengukur suhu terkait dengan COVID-19 ya. Kita sama tahu Pak alatnya Pak? Ya. Iya. Ini aset Itu 2020. Dana penganggaran itu 2.700.000. Barangnya sampai hari ini masih bisa kita manfaatkan. Ya. Ini dipertanggungjawabkan oleh Kaur Keuangan. Mana Kaur Keuangan? Ya. Ya, bawa alat ya. Ya. Satu. Yang kedua, ada pengadaan terkait juga COVID-19 tangki semprot sebanyak 5 buah. Pak Nyoman 5 apa 6? Pak Kepala Kampung 6 apa 5? Nah, ya. Biar nggak salah kami. Ya. Barang ini dengan nilai pengadaan 3.600.000. Masing-masing tadi sudah kami lihat ada 4 di Balai Kampung, 1 di Pak Kepala Kampung, sudah kami lihat tadi, mohon izin Pak Kepala Kampung, 1 di kasih pelayanan. Ya, ini setelah COVID ini berlalu, mudah-mudahan cepat berlalu, berakhir. Mudah-mudahan aset ini bisa dimanfaatkan di masing-masing dusun untuk menjadi kebersihan masing-masing dusun. Ya, silakan dimanfaatkan. Sebelum COVID ini berlalu, silakan manfaatkan untuk kegiatan penanganan daripada COVID.
Selanjutnya ada pengadaan APD. Ini APD lengkap. Tadi kok lupa kita lihat. Lengkap ya Pak APD ini. Ya. Alat pelindung diri. Ya, untuk COVID, untuk penjaga posko ya. Nah, ini ada 4 set. Nilai pengadaannya 5.400.000. Sementara ini disimpan di kepala kampung. Benar Pak, kepala kampung? Ya. Terus selanjutnya ada alat semprot kecil 3 unit. Pengadaannya 300.000. Ini kalau keterangan sekampung tadi ada berapa yang rusak? 1. 2-nya di kepala kampung. Ya, gitu. Untuk pengadaan tahun 2020 ada 4 item pengadaan barang yang menjadi aset kampung. Ya. Kaitan dengan sampai sudah sejauh mana realisasi penggunaan APBD untuk tahun 2020. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-Bapak, dalam kesempatan ini kami menyampaikan progres penyampaian laporan realisasi APBK yang ada di Kampung Campang 8. Yang pertama perlu kita informasikan bahwa dana transfer yang bersumber dari DDS dari 40% pertama sampai ke 15% tahap kedua yang pertama, 15% kedua tahap kedua, dan 10% terakhir. Itu total anggarannya 654.018.018 rupiah. Itu dana transfer yang masuk ke rekening kampung. Dalam rincian kegiatan bisa kita sebutkan diantaranya adalah kegiatan fisik, tadi sudah disampaikan ke DTI, kemudian ada kegiatan insentif, serta ada kegiatan penyelenggaraan pemerintah kampung berupa BPJS Ketenagakerjaan, profil kampung, dan kegiatan belanja akta notaris. Kemudian di penggunaan dana desa juga yang 80% kegiatan penanggulangan bencana COVID yang dialokasikan untuk kegiatan pencegahan COVID senilai 52.374.000. Kemudian BLT DD 3 bulan dengan jumlah 45 KK senilai 81 juta. Di dalam hitungan total kegiatan APBK yang terrealisasi itu mencapai 454.674.500 rupiah. Kemudian kami sampaikan bahwa kegiatan belanja yang belum terrealisasi itu berjumlah 199.087.855 rupiah. Kemudian Bapak-bapak, bahwa ada kegiatan transfer berupa silpa senilai 35.420.703 rupiah. Itu yang belum terbelanjakan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa sehubungan ini sudah bulan Agustus, tentu kegiatan fisik, non-fisik yang sudah direalisasikan di Kampung Campang 8 itu juga dibarengi dengan realisasi keuangan yang bisa di-input oleh operator Siskudes. Kemudian yang berikutnya Bapak, bahwa kami berdasarkan surat edaran dari Kementerian Desa ada penyampaian laporan namanya Sistem Pelaporan Desa atau SIPD, itu ada korelasinya itu di Siskudes. Oleh karena itu, data hasil monitoring yang hari ini juga bagian data yang kami input di dalam laporan SIPD itu Pak Kakang. Sehingganya kami juga menyesuaikan kegiatan yang sudah dilaksanakan di kampung dengan sinkronisasi pagu anggaran yang ada yang sudah disampaikan tadi oleh Kaur Keuangan. Mungkin itu aja Pak Camat penyampaian progres pelaksanaan APBK di tahun 2020 Kampung Campang 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah dengar bersama kaitan dengan laporan ataupun hasil monitoring penggunaan dana APBK Kampung Campang 8 untuk tahun 2020. Untuk BLT tadi di awal sudah kita sampaikan, sudah kita bahas, kampung siap.
dan alhamdulillah tahap pertama sudah selesai, tinggal tahap kedua. Tahap kedua ini Pak Kepala Kampung bisa segera dilaksanakan penyaluran. Ini sudah bulan Agustus, mau langsung 2 bulan ataupun 3 bulan nggak ada masalah. Yang penting sudah bisa disalurkan. Itu pihak kecamatan menunggu informasi dari kampung, siapan kampung. Itu kaitan dengan BLTDD. Dan yang pasti kaitan aset, tolong dibuat daftarnya. Daftar ini nanti ada petugasnya di kampung. Kan ada tenaga pengelola aset kan ada di kampung. Tinggal dibuatkan saja daftar barangnya, tapi diurus sesuai dengan jenisnya. Kalau di hati-hati semua. Kalau dia pengadaannya tahun berapa, 15, 16, 17, tapi diurut aja, hati-hati semua. Kemudian laptop juga seperti itu, diurut. Jadi ketahuan ini laptopnya ada berapa. Kalau dipisah-pisah di masing-masing tahun, kadang-kadang nanti dipisahkan lembarannya, ya kan, di lembar yang berbeda setiap tahun, pasti akan repot. Tapi kalau sudah dijadikan satu, daftarnya ada, semuanya baru komputer semua, atau laptop semua. Tinggal tahunnya saja yang disesuaikan sebelahnya. Jadi ketahuan, oh kampung ini selama sekian tahun sudah beli laptop berapa, kan sudah ketahuan. Tinggalnya kalau dia rusak, ya segera dibuat surat keterangannya, ya, kondisinya seperti apa. Nanti minta bantu kaitan dengan tenaga teknis maupun data aset, tolong dibuatkan sehingga beban Pak Kepala Kampung juga bisa bergerak, mengurangi tugas kita. Itu. Kemudian yang belum dibelanjakan segera direalisasikan. Kalau yang sudah ada perlu dipertimbangkan lagi. Kalau memang dia sudah ada, jangan dipaksakan untuk dibelikan lagi. Apalagi kita sedang menyusun APBK perubahan. Itu tinggal di rumah saja. Kemudian kaitan dengan pembangunan fisik, tadi secara umum sudah kita lihat ada 3 sumur bor dan 1 rapor beton. Alhamdulillah sudah selesai dibangun dan bisa dimanfaatkan. Tinggal ada sedikit kekurangan, tapi itu karena demi keamanan, saya pikir itu perlu juga. Dan Pak Kepala Kampung sudah menyanggupi. Namun secara umum, secara keseluruhan, pembangunan fisik pada tahun 2020 ini sudah dapat terlaksana dengan baik. Tepuk tangan dulu.